Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai apa yang ingin musuhmu ketahui tentang dirimu ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar dan ingin mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu ya. Mungkin kamu nggak ngerasa ada musuh ya guys ya, tapi ada seseorang atau orang-orang, segerombolan orang yang memusuhi kamu dan menganggap kamu sebagai musuh gitu loh guys ya. Oke, di sini tersedia 2 file ya, and aku sudah kasih tanda untuk setiap filenya ya dengan bunga-bunga yang cantik. Oke, di sini untuk file 1 aku kasih tanda dengan bunga kumis kucing berwarna putih ya guys ya. Nah, di sini kumis kucing ini sebagai tanaman herbal ya guys ya, kaya akan manfaat untuk kesehatan. Dan di sini untuk file kedua aku sudah kasih tanda dengan bunga merak berwarna kuning ya. Oke guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, silahkan ya guys ya dipilih file 1 atau file 2, kamu bisa lihat timestamp atau waktunya di description box ya guys ya. Semua tertera di sana ya. Kamu bisa loncat langsung ke file 2 kalau kamu pengen langsung melihat atau menyimak readingan file kedua ya. Oke, gunakanlah intuisi kamu untuk memilih guys. Hai, file 1 ini file kamu ya. Buat kamu-kamu yang pilih file 1 dengan tanda bunga kumis kucing berwarna putih. Bunga kumis kucing ini ada 2 jenis warna ya guys ya. Ada warna putih dan ada yang warna ungu. Nah, sekarang ini warna putih ya. Mari kita lihat di sini energi dari dirimu dan orang yang terkoneksi dengan dirimu, yang mana orang ini suka memusuhi kamu ya, atau ada sekelompok orang, segerombolan orang yang sering sekali memusuhi kamu ya. Entah kamu ketahui atau tidak nih ya guys ya, apa maksudnya mereka ya. Tapi di sini mereka atau dia ini ada yang ingin tahu secara detail ya tentang dirimu ya guys ya. Mungkin karena mereka penasaran ya, atau karena mereka ingin menjadikan informasi yang mereka dapatkan itu agar bisa melakukan sesuatu untuk menyerang kamu atau menjatuhkan diri kamu. Nah, bisa juga seperti itu ya. Coba kita lihat di sini. Ada Five of Pentacles, ada Ace of Swords, ada Queen of Cups, ada Seven of Wands, ada Six of Cups, one more, ada Three of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Oke, di sini kita lihat ya. Di sini untuk zodiaknya ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, and Sagittarius. Oke. Well guys, di sini aku merasakan energi dari dirimu yang terkoneksi dengan seseorang yang pernah berdealing dengan kamu ya. Entah kamu ini masih terkoneksi hingga sekarang dengan dirinya atau mereka, atau sudah cut off koneksi ya, udah nggak ada hubungan, udah nggak ada interaksi lagi gitu ya guys ya. Mungkin kamu
memutuskan hubungan sepihak ya, karena kamu nggak mau diganggu, nggak mau terusik atau diusik oleh mereka ya, karena kamu merasa terganggu dengan kelakuan toksiknya mereka, who knows gitu ya guys ya, yang mana mereka ini suka memusuhi kamu dengan tindakan dan perilaku mereka yang konyol ya, mereka suka melakukan hal-hal yang aneh, yang mana kayak mereka tuh iseng-iseng atau suka usil jahil terhadap dirimu, yang mana itu membuat kamu terkadang merasa tidak nyaman ketika bersama mereka atau merasa kesal gitu loh guys ya, mereka bikin kamu marah kah ya, atau bikin kamu merasa tidak betah gitu ya guys ya kalau berlama-lama dengan mereka, karena mereka tuh nggak bisa menjaga mulutnya ya, nggak bisa menjaga sikapnya juga ya, jadi kayak serampangan atau sembarangan ya ketika mereka berucap, melontarkan kata-kata atau berperilaku. Tapi di balik itu memang mereka melakukan itu dengan sengaja ya, karena mereka mungkin saja tidak menyukaimu kah ya, atau menyimpan rasa iri hati kah ya, atau mereka itu memang kayaknya pernah memiliki masalah dengan kamu, who knows gitu loh guys ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ya guys ya. Apa yang ingin musuhmu ketahui tentang dirimu, dimulai dari Five of Pentacles ya, yang mana musuhmu ini ingin mengetahui tentang kemampuan kamu, kekuatan kamu bertahan dalam badai kehidupan ya. Apakah kamu ini sudah mengalami atau punya banyak pengalaman tentang ujian kehidupan atau cobaan kehidupan? Mereka ingin tahu tentang ketahanan kamu ya, ketahanan dalam menghadapi mereka ya sebagai ujian hidupmu ya. Mereka mencari tahu cerita tentang masa lalumu ya. Ada di antara dia atau mereka ini yang mencoba untuk cari-cari info atau berusaha untuk mengorek informasi tentang dirimu di masa lalu ya, bagaimana cerita hidupmu di masa lalu ya, apakah kamu pernah mendapatkan gempuran gitu ya, atau terpaan kehidupan, sorry to say ya, apakah kamu pernah jatuh kismin, atau kamu pernah berada di titik terendah, atau kamu ini pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan atau perlakuan buruk dari orang-orang lain ya sebelum ketemu dengan mereka gitu ya guys ya. Tujuan mereka atau dia ini untuk mencari informasi mengenai ini ya, itu karena mereka ingin menjadikan sesuatu yang buruk yang pernah terjadi dalam kehidupanmu itu, ingin dijadikannya sebagai senjatanya mereka untuk melawan kamu, bahkan untuk menjatuhkan kamu ya guys ya. Mereka kayak mencari sesuatu yang bisa bikin kamu goyah atau goyang gitu loh guys ya. Makanya mereka lagi mempelajari kamu sepertinya ya, seberapa mampu kamu survive di tengah badai kehidupan, seberapa mampu kamu bisa bertahan ya ketika kamu terus digunjing atau digosipkan atau bahkan difitnah oleh mereka ya, atau ketika mereka menyebar-nyebar hoax atau cerita bohong ya, seberapa kuat ketahanan emosi kamu, seberapa sabar dirimu. Mereka pengen tahu ya, makanya mereka tuh kayak iseng-iseng ya, atau kayak jahil terhadap dirimu gitu loh guys ya, karena banyak kombinasi perasaan yang menyatu di dalam diri orang itu atau orang-orang itu yang ingin sekali mengetahui lebih detail tentang dirimu ya, apa yang terjadi pada dirimu di masa lalu, apakah kamu pernah jatuh ke dalam jurang kehidupan yang membuat kamu, sorry to say, babak belur gitu ya guys ya, atau kamu pernah berada di titik yang sangat rendah yang mana kamu ini mengalami kesulitan ekonomi kah, atau menghadapi kendala permasalahan hidup yang berat gitu ya guys ya, sorry to say, mungkin pernah kena musibah gitu ya guys ya. Mereka pengen mencari tahu dan mengkorek-korek informasi tentang kehidupanmu yang mengarah pada hal-hal yang bersifat badai kehidupan, atau sesuatu yang bisa bikin kamu down, bikin kamu drop, bikin kamu mengingat kembali rasa traumamu di masa lalu gitu ya guys ya, agar itu semua bisa dijadikan dia atau mereka ini sebagai senjata untuk menghakimi kamu kah, untuk ngejudge kamu kah, atau untuk nebar keburukan tentang dirimu. Nah seperti itu ya guys ya, makanya mereka cari-cari informasi ya, apa sih hal-hal buruk yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu ya, dan itu mereka ingin jadikan semacam kayak headline atau berita utama di dalam gerombolannya mereka ya, atau di dalam pergosipan. Nah seperti itu ya. Oke, next, apalagi yang ingin musuhmu ketahui tentang dirimu? Di sini ada Ace of Swords ya guys ya, dimana musuhmu ini pengen tahu ketangkasan kamu ya,
kecepatan kamu ya. Dia atau mereka ini sengaja mengganggu kamu atau mengusik kamu setiap hari ya guys ya. Karena dia atau mereka ini pengen tahu ya, apakah kamu ini orang yang reaktif atau tidak ya, cepat tanggap atau tidak ya. Apakah kamu termasuk orang yang emosional atau tidak. Lagi-lagi mereka sepertinya mencari kelemahan kamu ya guys ya. Kalau misalnya kamu termasuk orang yang reaktif, maka mereka sangat rajin sekali berdrama dan bersandiwara ya, agar kamu masuk dan terjebak dalam sandiwaranya mereka ya guys ya. Dia atau mereka ini posisinya bisa sebagai penonton atau bisa juga sebagai orang yang merasa senang ketika kamu menanggapi kelakuan toksiknya mereka gitu loh guys ya. Jadi kalau kamu emosional ya, mereka tuh merasa berhasil gitu memancing emosi kamu. Dan kalau kamu reaktif ya, menanggapi apa yang mereka lontarkan atau apa yang mereka lakukan ya, berarti mereka berhasil memperdayamu ya untuk masuk ke dalam drama atau jebakannya mereka. So you must be careful ya guys ya. Banyak mata mengawasi kamu dan tertuju pada dirimu di sini ya guys ya. Mereka sedang mempelajari kamu ya, bagaimana cara kerja kamu ya, semacam itu ya guys ya. Apakah kamu ini cepat tanggap atau tidak ya, dan seperti apa tanggapan kamu ketika mereka berperilaku toksik terhadap dirimu. Nah seperti itu, mereka ingin tahu ya, gimana reaksimu, gimana tanggapanmu, dan gimana perilakumu, bagaimana kamu bersikap ketika mereka membabi buta menyerangmu atau mereka bersatu padu untuk melawan dirimu. Mereka pengen tahu ya gimana hasilnya gitu loh guys ya. So di sini apalagi yang ingin musuhmu ketahui tentang dirimu? Sepertinya di sini ada musuhmu ya yang ingin mengetahui tentang jejak digital kamu ya, yang mana ini mengarah kepada kontribusi dan prestasi kamu ya. Mereka ingin tahu lebih detail mengenai kemampuan kamu ya. Apakah kamu ini orang berbakat? Apakah kamu ini orang berprestasi? Apakah kamu ini orang yang sudah sukses atau berhasil? Apakah kamu ini orang yang sakti? Seolah-olah kayak gitu loh guys ya. Mereka kayak melihat bahwa kamu ini ada pencapaian di dalam kehidupanmu ya. So mereka lebih ingin mengulik itu ya, atau lebih ingin tahu lebih detail gitu loh guys ya, mengenai jejak digital kamu dalam segi prestasi atau pencapaian ya. Karena itu bisa mereka pergunakan untuk memanfaatkan kamu. Kalau misalnya mereka ini datang ke dalam kehidupan kamu, berpura-pura untuk berbaik-baik terhadap kamu, mungkin saja minta maaf, mungkin saja ingin berteman lagi sama kamu, ingin berkawan lagi gitu loh guys ya. Tapi kali ini mereka menyembunyikan niat mereka ya, untuk sebetulnya memanfaatkan kamu ya. Makanya mereka berbaik-baik sama kamu ya guys ya. So you must be careful ya guys ya. Kita nggak pernah tahu isi hati seseorang gitu ya guys ya. Apa maksud dan niatnya, apa tujuannya ya, ingin mengulik lebih jauh, lebih detail tentang apa yang kamu hasilkan dan apa saja pencapaianmu. Ini cukup mencurigakan ya guys ya, karena itu kan hal-hal yang bersifat privacy atau personal, yang tentunya cuman kamu yang tahu gitu ya guys ya. Ngapain tetangga-tetangga kamu tahu atau perlu diberitahu? Ngapain orang-orang sekitar pengen tahu, kepo gitu loh guys ya, kalau tidak tentunya memiliki niat, tujuan atau maksud tertentu terhadap dirimu. Nah seperti itu, biasanya orang kepo adalah orang yang selalu ingin tahu tentang urusan orang lain dan permasalahan hidup orang lain, tapi bukan untuk membantu, bukan untuk meringankan, bukan untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan yang ada di dalam hidup orang itu gitu loh guys ya. Tapi dia atau mereka ini malah kayak pengen mencari informasi detail gitu ya guys ya, agar bisa dijadikan sebagai sumber kekuatannya mereka untuk melemahkan dirimu atau melawan dirimu. Makanya mereka lagi cari-cari informasi tentang kamu agar mereka tuh tahu apa kelemahan kamu dan seperti apa sih sebetulnya dirimu ini gitu loh guys ya. Oke, and next apalagi yang ingin diketahui oleh musuhmu ya tentang dirimu? Di sini ada Seven of Wands ya guys ya. Dimana di sini ada di antara mereka ya yang ingin menguji kamu ya guys ya. Mungkin ini sudah kejadian atau ini merupakan pengalaman buruk kamu, pengalaman pahit kamu di masa lalu, di mana ada di antara mereka yang mencoba untuk menyuruh kamu atau membuat kamu menjadi pesuruh gitu ya guys ya.
sorry to say semacam kayak babu atau budak gitu ya, disuruh-suruh sama dia ini gitu loh. Orangnya ngebosi banget ya. Karena dia atau mereka ini sedang mempelajari kamu atau pengen tahu apakah kamu ini tipe orang yang kayaknya sembarangan aja gitu loh guys ya, atau tipe orang yang sorry to say pelengah-pelengo gitu ya guys ya, nggak ngerti gitu ya guys ya, polos, lugu, atau innocence gitu ya. Mereka pengen tahu gitu agar mereka tuh bisa menyusun strategi ya, misalnya orangnya modelnya kayak gini, gimana caranya memanipulasi agar orang yang jenisnya seperti ini bisa terjebak. Nah seperti itu. Kemudian dia ketemu lagi dengan orang lain gitu ya guys ya, dia pelajari lagi gimana sih orang ini, apakah orang ini tegas atau menye-menye, atau apakah orang ini cukup dewasa atau kayak bocah kekanak-kanakan gitu ya guys ya. Mereka pengen tahu gitu ya guys ya, dan mereka memikirkan untuk bisa mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada gitu loh guys ya. Di sini mereka sengaja untuk ngetes kamu sepertinya ya guys ya. Jadi mereka tuh kayak ingin ngetes kamu ya, apakah kamu itu bisa dipermainkan, apakah kamu itu bisa dimanfaatkan, apakah kamu ini bisa dimanipulasi. Mereka tuh pengen tahu gitu loh guys ya. Makanya mereka berkelakuan yang aneh-aneh atau berkelakuan yang macam-macam ya, berkelakuan toksik ya, karena mereka sengaja gitu guys ya, karena mereka pengen cari tahu ya tentang dirimu ya, dirimu yang sebenarnya tuh kayak apa ya. Apakah kamu marah kalau misalnya mereka berperilaku toksik terhadap dirimu, apakah kamu akan melakukan sesuatu kepada mereka sebagai pembalasan gitu ya guys ya. Banyak sekali di sini yang ingin mereka ketahui lebih detail mengenai dirimu ya guys ya, secara personality atau kepribadian. Kemudian apalagi di sini ya yang ingin diketahui oleh musuhmu, ada Six of Cups ya guys ya. Mereka atau dia ini lagi mengukur-ngukur dirimu ya, pengen tahu seberapa besar kemampuan kamu ya, seberapa bisa kamu survive ya. Mereka juga pengen tahu bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan kamu atau mensetir kamu ya, agar kamu bisa dikuasai oleh dia atau mereka ya. Makanya di sini ada di antara dia atau mereka ini yang mendatangi kamu, yang mana mereka di sini mencoba untuk bertanya-tanya terhadap dirimu ya guys ya. Mereka mencoba untuk mengevaluasi atau menilai kamu ya, apakah kamu sorry to say orang yang gampang ditipu atau orang yang gampang dibodohin atau tidak gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh pengen tahu ya, ada hasrat atau keinginan terpendam dari mereka yang mana mereka berusaha untuk mendapatkan celah atau mencari suatu kesempatan agar bisa mengetahui lebih detail ya mengenai karakteristik dirimu ya guys ya. Yang mana apakah kamu ini akan berontak atau kamu akan marah terhadap mereka kalau mereka berperilaku semena-mena terhadap kamu gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh kayak memberikan semacam tes atau uji coba gitu ya guys ya, guna agar mereka tuh bisa mengambil langkah ya, apakah kamu ini patut diperhitungkan sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah sendiri atau tidak gitu ya. Mereka pengen tahu apakah kamu ini termasuk orang yang mampu untuk bisa menyelesaikan masalah secara dewasa atau secara matang ya guys ya. Sorry to say ya guys ya, mereka nih pengen tahu apakah kamu itu sudah dewasa, memiliki pemikiran yang matang, atau kamu ini hidupnya masih disetir atau dikendalikan oleh orang lain. Nah seperti itu ya, mereka pengen tahu ya, agar mereka bisa menggunakan semua itu sebagai alat untuk melemahkan kamu atau melawan dirimu, bahkan menjatuhkan dirimu. And the last one di sini, apa yang ingin musuhmu ketahui tentang dirimu? Di sini ada Three of Wands ya. Yang mana ini ya? Musuhmu ingin mengetahui rencana-rencanamu di masa depan. Hati-hati ya guys ya. This is warning for you ya. Ini red flag ya. Warning ya guys ya. Kalau ada seseorang atau beberapa orang yang suka bertanya-tanya ya tentang masa depanmu, tentang apa yang akan kamu lakukan di masa depan, itu kamu harus hati-hati banget. Karena apa? Karena kalau mereka tahu semua rencana-rencana kamu, rencana-rencana baik kamu, maka itu ada kesempatan atau mereka berpotensi untuk bisa menghancurkan apa yang sudah kamu rencanakan, merusak ide-ide atau gagasan-gagasan yang ingin kamu realisasikan. Sebelum kesampaian, sebelum kejadian, kamu akan mendapatkan banyak masalah. Sebelum kesampaian, sebelum kejadian, rencana kamu mulai stuck. Sebelum menjadi real atau nyata apa yang kamu ingin realisasikan ya,
itu mereka usahakan untuk bisa mengalami kegagalan ya. Jadi mereka ini pengen bikin kamu itu mengalami kegagalan-kegagalan di dalam kehidupanmu sehingga kamu tidak bisa mencapai puncak kesuksesan atau sesuatu yang berharga di dalam kehidupanmu gitu loh guys ya. Makanya mereka tuh mencoba untuk melihat ke depannya ya, prospek ke depannya bersama dengan dirimu gitu loh guys ya, agar mereka bisa tahu dan bahkan berencana untuk menggagalkan apa yang kamu usahakan gitu ya. Jadi kalau kamu punya rencana ya, rencana-rencana baik seperti bisnis, pekerjaan, karir, lebih baik kamu tidak kowar-kowar atau tidak menunjukkan bahwa kamu ini memiliki ini, itu, dan sebagainya gitu loh guys ya. Karena di sini ada orang-orang yang berusaha untuk mencari kesempatan atau mengambil kesempatan peluang. Kalau misalnya di sini kamu bercerita tentang kehidupan kamu dan rencana-rencana kamu di masa depan, maka dia atau mereka ini ingin menggunakannya sebagai bumerang bagi kamu ya. Ya, maka kamu akan terkejut ya ketika kamu ingin merealisasikan semua rencana kamu kok gagal gitu ya guys ya. Gagal total atau setengah gagal atau mengalami kendala ya, karena ada orang-orang yang menghalangi itu ya, dan dia atau mereka ini berkamuflase menjadi seseorang yang sangat dekat sama kamu, menjadi seseorang yang bertopeng atau berpura-pura baik sama kamu. Jadi di sini kalau kamu punya rencana baik atau punya keinginan, impian, pencapaian, cita-cita yang kamu harapkan untuk bisa menjadi kenyataan, maka simpanlah ya, sebaiknya simpan saja sendiri. Jangan berbagi terlebih dahulu, terkecuali kalau misalnya kamu benar-benar mampu untuk merealisasikannya menjadi kenyataan, dan pondasi kamu dari segi kerjaan atau bisnis atau karir itu benar-benar kuat gitu loh guys ya, sehingga ketika mereka mengganggu kamu, mencoba untuk mengusik kamu, itu semua akan mental dan tidak mempan bagi kamu. Kamu akan tetap terjaga, terawat, dan jauh dari kata kena mental. Justru mereka lah yang akan kena mental karena mereka kaget melihat kamu yang sudah dimacam-macemin, sudah diapa-apain, tapi kok kamu masih terus bertumbuh dan berkembang, bahkan ada juga yang sampai berjaya gitu loh guys ya. Jadi di sini banyak sekali yang ingin diketahui oleh musuhmu tentang dirimu ya guys ya. Maka kamu di sini perlu ngerem atau kamu perlu membatasi diri ya, baik itu secara komunikasi atau tidak, terhadap orang-orang sekitar yang kamu rasa itu red flag atau seseorang yang warning patut untuk diwaspadai ya. Kamu pasti bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang modus, mana yang tulus ya guys ya, agar kamu bisa menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya. Nah, seperti itu ya guys ya. Lebih baik disimpan saja ya. Simpan apa yang perlu disimpan ya. Baik itu informasi atau hal-hal yang menurut kamu penting, tidak perlu kamu umbar apalagi dibagi tahu ya guys ya, karena itu bisa dijadikan oleh dia atau mereka ini sebagai kelemahan kamu yang menjadi bumerang buat kamu gitu loh guys ya. Sebab di sini mereka selalu punya akal, memikirkan cara bersiasat gitu ya guys ya, untuk bisa membuat apa yang sudah kamu usahakan itu menjadi berantakan gitu ya, dan apa yang kamu rencanakan itu bisa berpotensi untuk mengalami kegagalan ya, karena dia atau mereka yang menjadi musuhmu sepertinya ini tidak rela kalau melihat kamu berbahagia dan memiliki kehidupan yang mapan, sejahtera, dan makmur. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita akan reading kembali ke file 2. Hai, file kedua. Ini file kamu ya, buat kamu-kamu yang pilih file kedua ya, dengan tanda bunga merak berwarna kuning. Ini file kamu, mari kita lihat energinya dari dirimu, apa yang ingin musuhmu ketahui tentang dirimu ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini ada apa aja. Well, di sini ada 5 of Pentacles, ada 4 of Wands, ada 8 of Swords, ada 9 of Pentacles, ada the Hangman, and the last one
Ada Ten of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa terkoneksi dan tertarik untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. Well guys, sebelumnya mari kita scanning dulu ya zodiak-zodiak yang ada di file kedua ini ya guys ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen Earth Signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Air Signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen Fire Signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen Fire Signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. So guys, di sini aku merasakan energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan file kedua ini ya guys ya. Kalau di sini ya, yang ingin musuhmu ketahui tentang dirimu ya, ini mengenai kesedihanmu ya guys ya, dikonfirmasi oleh Five of Pentacles ya. Dia atau mereka ini yang memusuhi kamu ini pengen tahu apa sih yang bikin kamu sedih, apa sih yang bikin kamu kecewa. Dia atau mereka pengen tahu banget gitu loh guys ya, apakah yang bikin kamu sedih itu kalau misalnya kamu nggak beruang, nggak berduit, nggak punya duit gitu ya guys ya. Karena mereka berpikir bahwa duit atau pentacles atau uang adalah power atau kekuatan gitu ya guys ya. Sehingga di sini mereka menerka-nerka ya, apakah kamu ini termasuk orang yang memandang segala sesuatunya itu dari segi material atau tidak gitu ya guys ya. Karena mereka pengen tahu ya, apa yang menjadi kelemahan kamu ya. Apakah kamu lemah dari segi finansial atau ekonomi, sehingga mereka bisa menggunakan itu untuk memperalat kamu atau untuk membuat kamu benar-benar down atau drop gitu ya, secara psikis atau mental gitu ya guys ya. Yang mana mungkin saja mereka mempermainkan dirimu dengan uang ya. Mungkin mereka pura-pura membeli produk kamu, misalnya kalau kamu adalah seorang pedagang ya, tapi mereka main-main gitu, nggak serius ya. Tujuannya mungkin mengejek ya, datang ke kamu untuk menghina ya, tapi dikemas dengan kata-kata yang ramah ya. Namun terkadang itu sarkasme gitu loh guys ya. Terkadang mereka memojokkan kamu ya dengan kata-kata yang tajam atau pedas gitu. Padahal kamu nggak tahu nih salah kamu tuh di mana gitu loh guys ya. Kenapa sih mereka tuh kayaknya mengganggu kamu atau mengusik kamu, membuat kamu nggak betah gitu ya guys ya. Namanya juga dia atau mereka ini adalah musuh kamu, yang mana mungkin saja di sini bervariasi ya guys ya, alasannya kenapa dia atau mereka memusuhi kamu. Rasa tidak suka itu mungkin datang sendiri, atau karena disebabkan oleh rasa iri hati, atau disebabkan oleh karakter mereka sendiri ya, yang mana mungkin saja mereka tipe orang yang serakah ya, mau menang sendiri, egois dan sebagainya ya. Atau di sini mereka ingin merampas, merebut sesuatu, bisa jadi juga seperti itu. Itu kenapa ya, kalau apa yang mereka rencanakan atau apa yang mereka ingin lakukan terhadap dirimu, hal-hal yang kurang baik itu nggak berhasil ya, maka mereka di sini sangat kesal ya. Oleh karena itu mereka mencari jalan lain ya, agar bisa mengetahui apa saja sih yang menjadi titik kelemahan kamu ya, sebagai musuhnya mereka atau rivalnya mereka gitu ya guys ya, agar kamu ini bisa dibikin tunduk oleh mereka atau menyerah. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, and next di sini apalagi yang ingin musuhmu ketahui tentang dirimu, ada Four of Wands ya. Dimana musuhmu ingin tahu mengenai fondasi-fondasi di dalam kehidupanmu yang menyokong atau yang menjadi sandaran bagi dirimu ya guys ya. Mungkin mereka sudah melakukan berbagai macam cara untuk mengganggu kamu atau mengusik kamu agar kamu tidak betah berada di circle atau lingkungannya mereka ya. Itu kenapa ya, di sini mereka berusaha untuk mencoba masuk ke dalam kehidupanmu agar mereka tahu apa saja fondasi-fondasi yang sudah terbangun atau sudah terbentuk di dalam kehidupanmu. Karena kalau misalnya ada fondasi yang goyang atau goyah ya, itu dengan mudah mereka bisa membuat fondasi itu jadi roboh atau hancur gitu ya guys ya, dengan menemukan titik kelemahan dirimu ya. Sehingga di sini bisa bikin kamu merasa kesal sendiri ya, karena di sini kamu memiliki energi yang sangat positif, penuh dengan keceriaan dan kegembiraan, dan inilah yang membuat dia atau musuhmu atau orang-orang ini merasa tidak nyaman ketika melihat kamu berbahagia. Aneh ya guys ya, kamu yang happy-happy, kamu yang berbahagia, kamu yang bergembira, malah mereka yang sepertinya tuh nggak terima
atau mereka merasa nggak senang gitu loh guys ya. Itu kenapa mereka lagi mempelajari ya, bagaimana kamu membentuk dan membangun pondasi kehidupan kamu, dan apakah ada celah atau ada bagian pondasi kamu yang retak yang mana bisa dia gunakan untuk meruntuhkan kamu atau menjatuhkan dirimu. Nah, seperti itu ya. Oke, next, apa yang ingin musuhmu ketahui tentang dirimu? Ada Eight of Swords ya, dimana musuhmu ini pengen tahu ya tentang, sorry to say, penyakitmu ya. Kalau kamu pernah sakit atau punya penyakit gitu ya guys ya, misalnya seperti asma atau darah tinggi ya, kolesterol atau apalah misalnya kayak gitu ya guys ya, yang mana itu bisa digunakan oleh mereka untuk memojokkan dirimu ya guys ya, atau membuat kamu semakin drop dari segi kesehatanmu ya. Dan bahkan ada juga ya dari musuhmu yang sepertinya sudah berbuat jahat atau jolim terhadapmu, yang sering menggunakan ilmu black magic atau perdukunan untuk mengirimkan energi negatif ke kamu ya. Maka dia atau mereka yang memusuhi kamu ini terkadang lalu lalang atau sering sekali kayak mengamati kamu, kepo, pengen tahu tentang kesehatanmu ya. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu sudah jatuh sakit? Atau apakah kamu sudah tepar? Apakah kamu sudah nggak berdaya gitu loh guys ya. Mereka pengen tahu black magic yang mereka kirimkan itu mengenai dirimu atau tidak. Makanya dia tanya-tanya kepada orang-orang terdekat kamu seperti teman-teman kamu atau anggota keluarga kamu ya, nanyain kabar kamu gimana, karena sebetulnya pengen tahu ya apa yang terjadi dengan dirimu, apakah black magicnya mereka itu berhasil atau tidak terhadap dirimu, kayak gitu ya. Jadi dia atau mereka yang memusuhi kamu ini pengen tahu tentang kondisi kesehatanmu saat ini. Nah, seperti itu. Oke, and next di sini apa yang ingin musuhmu ketahui tentang dirimu? Ada Knight of Pentacles ya, dia atau mereka yang memusuhi kamu ini pengen tahu tentang kondisi keuangan kamu ya. Bagaimana bisa? Misalnya kalau kamu ini memiliki pendapatan yang pas-pasan gitu ya guys ya, tapi kok bisa terlihat mapan, tapi kok bisa beli ini itu, tapi kok sering paketan datang ya, tapi kok sering kamu itu shopping, tapi kok sering kamu belanja jajan atau beli-beli cemilan gitu ya guys ya, uangnya dari mana? Dia atau mereka ini pengen tahu tentang keuangan kamu ya, berasal dari mana, dan apakah keuangan kamu ini berasal dari dirimu sendiri ya, hasil jerih payah kamu, misalnya berasal dari diri sendiri, kamu kerja apa gitu loh guys ya. Karena di sini mereka lagi mencari tahu tentang titik lemahmu dari segi karir, pekerjaan, bisnis yang terkoneksi dengan pentacles atau keuangan. Sehingga kalau misalnya mereka tahu keuangan kamu itu sumbernya dari mana, maka itu bisa digangguin gitu loh guys ya. Contoh simpelnya ya guys ya, misalnya kamu buka warung ya, lalu kan kamu jualan nih ya guys ya, jualan, kamu nggak ada kerjaan yang lain gitu ya selain menjadi pedagang di warung itu misalnya ya guys ya. Nah, kamu mungkin dimusuhi oleh satu orang, dia pengen tahu bagaimana kondisi keuangan kamu, apakah lancar atau morat-marit. Oh, ternyata kamu cuma mengharapkan penghasilan dari warung itu. Maka dia atau orang-orang yang memusuhi kamu ini punya gagasan atau ide untuk mempengaruhi orang sekampung atau orang-orang sekitar agar tidak berbelanja di warung kamu. Nah, seperti itu contohnya ya guys ya. Jadi mereka pengen tahu tentang keuanganmu ini karena mereka ingin melihat apakah pentacles atau keuangan yang kamu miliki ini bisa menjadi power atau kekuatan kamu, atau sebaliknya menjadi kelemahan kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next di sini apalagi yang ingin musuhmu ketahui tentang dirimu? Ada The Hangman ya guys ya. Mereka pengen tahu ya apa yang bisa bikin kamu ini menjadi stuck atau berhenti, tidak jalan-jalan ke sana kemari, tidak menjadi rajin, giat, tekun, gigih ya. Pokoknya diem aja gitu loh guys ya, pasif ya. Apa yang bisa bikin kamu pasif? Apa yang bisa bikin kamu nggak banyak gerak gitu loh guys ya. Karena di sini ada orang-orang atau musuhmu yang merasa kepanasan ketika melihat kamu bergerak. Mungkin kamu bergerak untuk bekerja, mungkin kamu bergerak untuk membuka usaha, mungkin kamu bergerak untuk merealisasikan apa yang kamu cita-citakan ya. Jadi pergerakan kamu ini selalu diawasin dan dimonitor oleh orang-orang yang memusuhi kamu, karena dia atau mereka pengen tahu ya kamu bergerak ke arah mana,
karena mereka ingin kamu itu tidak banyak gerak gitu, sehingga kamu tidak menghasilkan apa-apa. Karena mereka kan di sini ada yang merasa takut tersaingi, takut kalah saing. Itu yang menyebabkan mereka atau orang yang memusuhi kamu ini pengen bikin kamu itu stuck dan tidak bergerak kayak gitu loh guys ya, agar mungkin kehidupannya setara dengan mereka atau berada di bawah mereka gitu loh guys ya maksudnya. Oke, and the last one di sini, apa yang ingin musuhmu ketahui tentang dirimu? Ada Ten of Wands ya. Dia atau mereka yang memusuhi kamu ini pengen tahu apa yang membebani kamu selama ini. Entah itu membebani pikiran kamu atau membebani kamu secara psikis atau mental ya. Dia atau mereka yang memusuhi kamu ini ingin tahu. Bukannya mereka care, simpati, berempati kepada kamu, no. Tapi sebaliknya, mereka malah ingin menambah beban, ingin menambah derita kamu gitu loh guys ya. Namanya juga kan orang yang memusuhi ya, orang yang tidak suka sama kamu atau menyimpan rasa iri hati, ya dia nggak pernah pengen kamu mendapatkan kebaikan atau hal-hal baik dalam hidupmu. Dia selalu berusaha untuk menjatuhkan kamu, menjegal jalan kamu agar kamu nyungsep, agar kamu itu stuck nggak bisa ngapa-ngapain, dan agar tidak ada pencapaian di dalam kehidupanmu ya. Makanya mereka pengen tahu apakah kamu ini ada beban kehidupan atau tidak. Kalau nggak ada, maka mereka akan mereka akan isi itu dengan beban-beban kehidupan lainnya. Maka tak heran di sini ya, ada beberapa orang yang berusaha untuk menuntut kamu ya, untuk begini dan begitu. Mungkin ini adalah anggota keluarga kamu sendiri ya, atau orang terdekatmu yang mana terkoneksi dengan musuhmu ya, yang mana kayak pengen dibebani, entah itu dibebani tentang hal-hal yang bersifat material atau dibebani dari segi perekonomian atau finansial ya guys ya. Mereka pengen membebani kamu ya, menuntut kamu untuk begini begitu sesuai dengan maunya mereka, karena mereka ingin mengendalikan dirimu sepertinya di sini ya guys ya, mengendalikan dirimu agar kamu ini selalu nurut atau menurut apa yang mereka inginkan, dan jangan pernah menolak karena mereka ingin mensetir dirimu di sini ya guys ya. Nah, seperti itu ya. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading berikutnya ya guys. See ya.